Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran daring seperti biasanya. Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis. Namun pada pertemuan kedua kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah hukum Ohm, terus hambatan listrik, yang terakhir adalah rangkaian hambatan listrik itu sendiri. Jadi nanti hambatan listriknya dirangkai, gitu. Ada yang seri maupun juga ada yang paralel. Ya. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan menanyakan dulu materi yang sebelumnya sudah dibahas. Apa ada yang masih ingat apa itu kuat arus listrik? Apa itu beda potensial? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, semoga materi sebelumnya kalian masih ingat ya. Jadi nanti materi yang akan kita bahas itu pasti juga akan bahas lagi tentang kuat arus dan beda potensial. Jadi masih nyambung ke situ. Oke. Kita bahas materi yang pertama yaitu hukum Ohm. Ini dia penemu hukum Ohm, ilmuwan yang bahas tentang hukum Ohm. Beliau itu orang yang pertama kali menyelidiki hubungan antara kuat arus dengan beda potensial pada suatu penghantar. Jadi yang membahas atau yang menyelidiki hubungan antara kuat arus dengan beda potensial suatu penghantar adalah George Simon Ohm. Ohm, jadi dia itu namanya si Ohm itu. Makanya nanti hukumnya juga dinamakan dengan hukum Ohm. Ya, beliau ahli fisika dari Jerman, di mana Ohm ini berhasil menemukan secara matematis hubungan antara kuat arus dan beda potensial. Jadi kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Ya, hukum tadi akan kita persamaannya akan kita rumuskan atau rumus dari hukum Ohm. Yang pertama, R sama dengan Pi per I. Tadi hubungan antara kuat arus dengan beda potensial pada suatu penghantar. Ada beda potensial, ada kuat arus, dan ada suatu penghantar. Berarti ada Pi, ada I, ada R. Boleh ada yang menyebutkan persamaan hukum Ohm itu adalah R sama dengan Pi per I, dan ada juga yang menyebutkan hukum Ohm itu adalah Pi sama dengan I kali R. Jadi kalau saya biasanya menyebutnya hukum Ohm itu PIR. Jadi mudah diingat PIR. PIR itu beda potensial, kuat arus sama hambatannya R. Dimana Pi itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I itu kuat arus atau ampere, satuannya ampere. R itu hambatan, satuannya adalah ohm. Selanjutnya, kita akan bahas hambatan listrik atau resistor. Jika pada kedua ujung suatu penghantar diberikan beda potensial tertentu, maka besar kuat arusnya bergantung dari daya hantarnya, di mana harga R untuk suatu konduktor mempunyai harga tetap apabila suhu konduktor juga tetap, dan R disebut hambatan dari konduktor tersebut. Satuan hambatan dalam SI itu adalah ohm. Tadi sudah disinggung bahwa R itu adalah satuannya ohm. Mana sebuah resistor memiliki hambatan 1 ohm jika dipasang pada tegangan sebesar 1 volt dan dapat mengaliri arus sebesar 1 ampere.
Jadi bisa diulang, ketika ada sebuah resistor dia memiliki hambatan 1 ohm dan jika dipasang pada tegangan sebesar 1 volt dan dapat mengaliri arus sebesar 1 ampere. Ya, seperti itu jadinya. Dan pada dasarnya setiap penghantar dia memiliki sebuah hambatan. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar. Besarnya hambatan suatu penghantar bergantung pada panjang atau kita simbolkan dengan L, luas penampang atau A, dan jenis bahan. Jadi yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar itu ada panjang, luas penampang, dan jenis bahan. Di mana hubungan-hubungan antara panjang, luas penampang, dan jenis bahan dapat kita rumuskan, dapat ditulis dalam bentuk persamaan. R sama dengan Rho kali L per A, di mana Rho itu adalah tadi jenis bahan, L itu adalah panjang bahan, dan A itu adalah luas penampang. Ya, ini grafik yang menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Ya. Dari persamaan R sama dengan Rho kali L per A dapat disimpulkan bahwa semakin panjang suatu penghantar, L-nya semakin besar, maka semakin besar pula hambatannya. Jadi L berbanding lurus dengan R. Semakin panjang suatu penghantar, semakin besar hambatannya. Selanjutnya, semakin luas ukuran penampangnya, semakin kecil hambatannya. A-nya besar, R-nya dia kecil. Jadi, berbanding terbalik antara luas dengan hambatan. Semakin luas ukuran penampangnya, semakin kecil hambatannya. Terakhir, suatu hambatan dia tergantung juga dari jenis bahan. Jadi selain tadi panjang, luas juga bergantung dari jenis bahannya atau Rho. Ya, ini dia tadi tergantung dari jenis bahannya. Jenis bahannya seperti apa di sini? Jadi hambatan jenis kawat atau Rho itu merupakan ciri khas bahan kawat. Jadi ciri khasnya dan tidak bergantung pada ukuran atau banyak kawat. Jadi mau itu segede gimana, asal bahannya dari aluminium, pasti Rho-nya 2,82 kali 10 pangkat negatif 8. Jadi itu maksud dari hambatan jenis. Jadi sifat khas dan tidak tergantung pada ukuran atau banyaknya. Ya, di sini dilihat bahwa ada tabel beberapa jenis bahan mulai dari konduktor, semikonduktor sampai isolator, dan hambatan jenisnya dia pada suhu 20 derajat Celcius. Yang sudah jelas angka-angkanya berapa. Jadi kalau misalkan nanti di soal tidak diketahui berapa Rho-nya, Anda boleh lihat dari tabel ini. Namun biasanya di setiap soal Rho atau hambatan jenisnya pasti diketahui. Apakah suhu mempengaruhi hambatan kawat? Ya, hambatan jenis tadi berubah terhadap perubahan temperatur sesuai dengan persamaan delta Rho sama dengan Rho 0 alfa kali delta T. Jadi ingat, hambatan jenis itu akan berubah terhadap perubahan temperatur. Jadi kalau suhunya berubah, berarti hambatan jenisnya juga akan berubah gitu. Dengan delta Rho sama dengan Rho akhir kurangi Rho awal, Rho 0, dan delta T sama dengan T akhir kurangi T awal, maka jadi hambatan, ingat, hambatan sebanding dengan hambatan jenis.
R sebanding dengan rho. Maka dari itu, ketika tadi delta rho sama dengan rho 0 alfa kali delta T, itu bisa karena hambatan sebanding dengan hambatan jenis, maka delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Jadi, hampir mirip. Jadi, rho-nya kita ganti dengan R. Jadi delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T, dengan alfa adalah koefisien suhu dari resistivitas. Jenis-jenis hambatan resistor. Yang pertama adalah resistor tetap. Biasanya dia terbuat dari bahan karbon atau kawat mikron tipis, dan nilai hambatannya biasanya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya. Nah, warna-warna tersebut ada yang menyebutnya gelang, ada yang menyebutnya cincin, juga ada yang menyebutnya pita. Tuh, jadi terdiri dari warna-warna yang melingkar di kulit luar. Ada yang 4 warna, ada yang 5 warna, namun yang biasa dipakai itu adalah yang 4 warna. Di mana simbol warna tersebut dia mempunyai arti sesuai dengan letaknya. Nah, ini dia bentuk dari resistor tetap. Kecil sekali kalau itu. Ya, bagaimana cara tadi mengetahui berapa nilai hambatannya? Tadi sudah disinggung bahwa dia memiliki 4 warna yang melingkar di kulitnya atau 4 gelang. Ya. Gelang ke-1, ada gelang kedua, ada gelang ketiga, ada gelang keempat. Gelang ke-1 kita misalkan gelang ke-1 misalkan coklat. Oh, berarti kalau misalkan coklat itu 1, berarti kita tulis 1. Gelang kedua itu hitam. Hitam itu adalah 0. Bisa dilihat dari tabel. Coklat tadi 1 nilainya, hitam itu adalah 0. Jadi gelang ke-1, gelang kedua berarti 1, 0 dikali 10 pangkat 3 ketiga gitu. Gelang ketiganya apa? Gelang ketiganya adalah hijau. Coba lihat di tabel, hijau itu nilainya 5. Jadi 1, 0 atau 10 kali 10 pangkat 5 plus minus toleransi. Toleransinya coba lihat di gelang keempat. Gelang keempat itu adalah 10 persennya. Dia kan tadi berwarna perak ya. Jadi gelang keempat dia berwarna perak, sedangkan perak itu nilainya 10%, jadi toleransinya adalah 10%, sehingga nilai hambatannya adalah 10 kali 10 pangkat 5 plus minus 10%. Atau boleh juga 10 kali 10 pangkat 5 itu adalah 1 juta ya. 10 tambah 0-nya 5 berarti 1 juta ya. 0-nya jadi 6. Dan untuk menghafalnya biasanya kode warna yang muncul di gelang ke-1 sampai gelang ketiga itu sampai putih, dari hitam sampai putih. Jadi biasanya saya itu kan hijau, meoku, hibi, uape. Jadi hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu, putih. Jadi nanti dia berurutan 0 sampai 9. Jadi hijau, meoku, hibi, uape. Hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu, putih, emas. Itu sering muncul di gelang ke-1 dan sampai gelang ketiga. Namun untuk gelang keempat biasanya adalah yang muncul itu adalah emas, perak, dan tak berwarna. Jadi toleransinya emas 5%, perak 10%, dan tak berwarna 20%. Berarti kalau tak berwarna nanti di situ nggak ada gelang keempat, biasanya cuma 3 gelang kan. Jadi kalau 3 gelang, jadi itu toleransinya adalah 20%.
Ya, sekarang susunan hambatan listrik, susunan seri. Ini dia. Jadi susunan hambatan listrik itu atau hambatan listrik atau resistor itu bisa dirangkai. Dia dirangkainya bisa seri, bisa paralel, atau misalkan dia gabungan seri dan paralel. Yang pertama kita bahas susunan hambatan listrik mengenai susunan seri atau rangkaian seri hambatan listrik atau resistornya dirangkai secara seri, di mana rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut itu adalah sama. Jadi rangkaian seri disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan karena tegangan di setiap sumber dibagi setiap titik dalam rangkaian. Jadi untuk rangkaian hambatan listrik seri, dia I-nya di setiap titik sama, namun tegangan atau beda potensialnya. Jadi nanti dari sumber dibagi ke setiap titik. Maka dari itu, hambatan pengganti untuk yang seri RS, resistor pengganti seri itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 apabila pada rangkaiannya terdiri dari 3 buah resistor. Jadi tergantung nanti resistornya ada berapa. Kalau misalkan resistornya ada 3, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Kalau misalkan resistornya ada 2, berarti R1 tambah R2. Dimana arus di setiap titik tadi sama, berarti I di resistor ke-1 akan sama dengan arus di resistor kedua dan akan sama pada arus di resistor ketiga kalau 3 resistornya, dan akan sama juga pada arus di gabungan. Selanjutnya, untuk tegangan tadi, tegangan dari sumber dibagi ke setiap titik. Berarti Pi seri itu akan sama dengan gabungan antara Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 gitu. Jadi nanti kan tadi yang dari seri terus nanti dibagi-bagi. Nanti kalau dibagi-bagi untuk mengetahui yang serinya, yang gabungannya berarti nanti dijumlah ya. Dimana untuk yang rangkaian seri, rangkaiannya seperti itu, jadi menyambung seri, jadi tidak bercabang gitu. Itu untuk yang hambatan listrik atau resistor yang dirangkai secara seri. Apa kelemahan susunan seri? Apa kalau misalkan suatu listrik dirangkai secara seri, jika salah satu filamen lampunya terputus, seluruh lampu akan padam. Jadi kalau misalkan ini diaplikasikan pada sebuah lampu, misalkan satu lampu aja yang putus, maka seluruh lampu juga akan padam. Itu kalau di rumah-rumah kita menggunakan rangkaian seri. Lantas apa manfaatnya? Manfaat susunan seri, kita misalkan pada suatu konduktor, pada sekring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum. Jadi sekring konduktornya didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum, maka dia dirangkainya seri. Selanjutnya, susunan paralel hambatan seri tadi sudah. Hambatan listrik. Jadi hambatan listrik atau resistor bisa juga dirangkai paralel. Paralel gambarnya seperti ini. Kalau tadi nyambung, kalau sekarang paralel dia kayak bercabang gitu ya. Mana hambatan paralel, ketika dipasang paralel, rangkaiannya yang disusun secara berdampingan atau berjajar.
Jadi jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung setiap hambatan adalah sama. Kalau tadi arusnya sama di seri, kalau yang di paralel tegangannya ya sama. Ya, berarti tadi tegangan sama, Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3. Dimana untuk mencari hambatan pengganti nanti R1, R2, R3 kita gabung, kita satukan menjadi satu, makalah jadi resistor pengganti, hambatan pengganti paralel. Untuk mencarinya, untuk menyederhanakannya, bisa kita menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Itu kalau 3. Kalau 2 berarti nanti sampai 2. Jadi ingat, tapi nanti ketika perhitungan, yang dicari bukan 1/Rp melainkan Rp. Jadi Anda mohon hati-hati dalam matematisnya. Ya. Jadi tadi sudah disinggung bahwa untuk rangkaian paralel tegangan pada setiap ujung dia hambatannya sama gitu. Hambatannya jadi kalau setiap hambatan, setiap ujung hambatan tegangannya sama atau Pi-nya sama. Nah, maka dari itu, kuat arus paralel, kuat arus gabungannya nanti itu dia dibagi-bagi pada setiap titik gitu. Berarti kalau seperti itu, I paralel sama dengan I1 arus di resistor 1 ditambah arus di resistor kedua ditambah arus pada I resistor ketiga. Ini dia perbandingannya kayak tadi sudah. Ya. Apa manfaat susunan paralel? Ketika rangkaian disusun paralel, jika salah satu komponennya rusak atau gagal, misalkan filamen lampu pijal putus satu aja misalkan, maka komponen yang lainnya dia tidak akan putus, masih bakal tetap bekerja. Seperti rangkaian-rangkaian di rumah kita, misalkan ada satu aja yang rusak, lampu di kamar misal rusak, maka lampu-lampu yang lain di ruang tamu, di dapur itu tidak akan rusak, tidak akan putus. Bahkan rangkaian komponen-komponen lainnya seperti TV, radio, kulkas itu akan masih tetap dapat bekerja. Ya. Namun susunan saat terakhir, jadi tadi sudah kita bahas seri dan paralel. Ada juga susunan seri paralel hambatan listrik. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Penghambat dalam suatu rangkaian sering disusun gabungan seri paralel. Jadi nanti ada resistor yang dirangkai gabungan seri paralel. Seperti itu. Oke. Materi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan boleh dihubungi. Silakan Anda boleh menghubungi saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan persoalan-persoalan tentang tadi beda potensial, kuat arus, sama hambatan. Baik itu dirangkai seri maupun paralel atau juga gabungan seri paralel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.